Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, masih di KD yang sama, yakni 3.5, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Untuk KD keterampilannya, yaitu menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x, spher fx, nilai mutlak fx, dan sebagainya. Nah, langsung saja. Yang pertama, memahami notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi. Notasi fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti f, j, h, dan seterusnya. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan f.2x anak panah f dalam kurung x, di mana x itu sebagai domain dan fx itu sebagai kodomain. Nah, yang tadi ini kita dibaca dengan f memetakan x ke fungsi x. Tadi domain adalah asal dan kodomain adalah daerah kawan. Nah, di sini langsung saja Ibu sajikan dalam bentuk contoh dua himpunan, di mana di sini disebut sebagai himpunan A, terdapat 3 angka 1, 2, dan 3, dan pada himpunan B atau daerah kawan, Ibu ambil angka 2, 4, 6, dan 8. Nah, dan di sini dipetakan oleh fungsi fx sama dengan 2x. Nah, artinya x di sini kalian ganti dengan angka pada himpunan A. Kemudian kalian petakan kira-kira pada himpunan B yang hasilnya jika x-nya diganti dengan 1, maka hasil pada himpunan B itu berapa? Misal, di sini kita ambil angkanya x-nya 1. Berarti x-nya ganti dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2, makanya dia 1 dipetakan dengan 2. Selanjutnya, jika x-nya sama dengan 2, berarti ya fx-nya sama dengan 4, karena 2 kali 2, 4. Dan yang ketiga ada, berarti di sini kita ganti dengan x-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 adalah 6. Nah, di sini pada daerah kawan atau himpunan B-nya ini hanya 2, 4, dan 6 yang memiliki kawan di himpunan A. Artinya, yang merupakan daerah hasilnya atau range-nya itu hanya 2, 4, dan 6. Sedangkan 8 itu tidak termasuk range. Dia hanya kodomainnya saja, daerah kawannya, tapi tidak termasuk range. Jadi domainnya 1, 2, 3 semua himpunan A, sedangkan range-nya hanya memiliki pasangan di himpunan A, berarti 2, 4, dan 6. Nah, jika suatu fungsi tersebut dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut menjadi, ini tinggal kalian tangkan saja, berarti 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4, dan 3 dan dengan 6. Relasi di atas merupakan suatu fungsi karena setiap anggota himpunan A ini memiliki tepat satu kawan di anggota himpunan B. Jadi himpunan A ini hanya memiliki tepat satu anggota saja di himpunan B, makanya dia termasuk suatu fungsi. Selanjutnya, di sini Ibu sajikan suatu gambar mesin fungsi. Nah, di mana mesin tersebut telah diprogram untuk menunjukkan fungsi. Jika f adalah sebuah fungsi, maka dapat dinyatakan bahwa f adalah fungsi yang akan mengubah x. Ini yang akan mengubah x menjadi 2x tambah 5. Contoh. Di sini fx sama dengan 2x tambah 5. Yang tadi berarti x-nya kalian ganti dengan sembarang bilangan real. Misalnya Ibu ambil di sini x-nya sama dengan 1. Berarti x-nya ganti dengan 1. Jadinya fx sama dengan 2x tambah 5 menjadi f1, kemudian 2 kali 1 ditambah 5. Mudah, tinggal kalian hitung hasilnya. 2 kali 1, 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, demikian pula untuk x sama dengan 2. Dengan cara yang sama, tinggal ganti nilai x-nya. Jadi tadi ini diganti dengan 2, kemudian 2, x-nya ganti dengan 2, 2 kali 2, 4, tambah 5 sama dengan 9. Demikian pula untuk x sama dengan 3, berarti kalian ganti x-nya di sini sama dengan 3. Berarti f3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 5. 2 kali 3, 6, tambah 5 sama dengan 11. Maka, bentuk umum fungsi itu adalah f memetakan x ke ax tambah b. Nah, selanjutnya,
Untuk domain atau daerah asal disimbolkan dengan df. Nah, di sini ada syarat mutlak. Syarat mutlak pada daerah asal itu harus bilangan real. Jadi, kalau kalian ambil nilai X itu harus bilangan real, itu syarat mutlaknya. Jadi nggak boleh bilangan irasional dan sebagainya, harus bilangan real. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, jika fx sama dengan gx per hx. Misalnya nih, diketahui fungsi itu sama dengan ada fungsi lain yakni gx per ada fungsi lain juga yakni hx. Maka hx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena misalnya 2 bagi 0 itu sama dengan tidak terhingga atau tidak terdefinisi, nggak ada hasilnya. Jadi bedakan ya antara 2 bagi 0 dengan 0 bagi 2. Kalau 0 bagi 2 hasilnya 0, tapi kalau 2 bagi 0 penyebutnya 0, itu berarti tidak terdefinisi. Yang ketiga, ada jika fx sama dengan bentuknya akar bx, maka syaratnya bx ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi jangan sampai negatif, karena kalau dia akarnya negatif, misalnya nih, misalnya ibu ambil contoh akar negatif 2 adalah bilangan irasional atau imajiner, jadi nggak ada hasilnya untuk akar yang negatif. Kemudian yang ketiga ada log fx. Untuk logaritma bx, maka bx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini yang 3 ini, 2, 3, dan 4 itu merupakan syarat khusus untuk daerah asal. Selanjutnya ada range atau daerah hasil, disimbolkan dengan RF. Dalam menggambar grafik, biasanya range ini diletakkan di sumbu Y, karena hasil dari fx itu sama dengan Y. Selanjutnya, grafik fungsi. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 dengan grafik berupa garis lurus. Bentuk umum fungsi linear yaitu tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa bentuk umumnya adalah f memetakan x ke ax tambah b. Nah, f memetakan x ini dapat diubah menjadi f dalam kurung x. Nah, fx ini menjadi y. Jadi sama saja nilai dari fx itu sama dengan sumbu y. Nah, di mana variabel x itu disebut sebagai variabel bebas. Artinya, untuk variabel bebas ini berarti kalian terserah. Misalkan sembarang bilangan real, misalnya dari angka negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi variabel x ini terserah kalian misalkan sebagai sembarang bilangan real. Sedangkan variabel y atau fx itu disebut sebagai variabel terikat karena dia nilai y itu bergantung pada nilai x yang kalian misalkan tadi. Nah, kemudian suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan grafik fungsi. Grafik fungsi adalah penyajian fungsi ke dalam bentuk diagram Cartesius. Cara menggambar grafik fungsi, yang pertama, tentukan pasangan berurutan x, y dengan x adalah anggota domain atau df dan y anggota range atau RF. Yang kedua, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Dengan anggota domain atau df berada pada sumbu mendatar atau sumbu x dan anggota range atau RF berada pada sumbu tegak atau y. Nah, yang ketiga, tentukan letak pasangan berurutan x, y pada bidang koordinat yang ditandai dengan titik atau nokta. Dan yang terakhir, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Nah, langsung saja supaya kalian lebih paham, Ibu sajikan dalam bentuk contoh sebagai berikut. Gambarkan fungsi grafik y sama dengan x tambah 2 dengan x adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Nah, jadi diketahui fungsinya tadi adalah di sini y x tambah 2. Berarti fungsinya adalah ini x tambah 2. Untuk x-nya diketahui bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Udah, tinggal kalian ganti satu persatu seperti tadi. Yang pertama untuk x dulu sama dengan 2. Kalian masukkan ke dalam fungsinya tadi. Berarti x sama dengan 2, jadinya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sudah untuk 2. Selanjutnya untuk 3, berarti ganti x dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. 4 juga demikian. Berarti ini x diganti dengan 4. 4 tambah 2, 6.
Demikian pula untuk 5, 6, dan 7. Sehingga dari fungsi yang kita peroleh tadi diperoleh himpunan pasangan berurutnya sebagai berikut. X, Y. Berarti kita ambil satu persatu. Untuk X sama dengan 2 diperoleh Y-nya atau hasilnya tadi adalah 4. Berarti 2,4. Kemudian X sama dengan 3 diperoleh Y-nya adalah 5. X-nya 4, Y-nya adalah 6. Nah, demikian terus seterusnya sampai di X sama dengan 7 diperoleh Y-nya adalah 9. Tinggal kalian masukkan di grafik fungsinya atau diagram kartesiusnya. Kalian gambarkan di sini seperti yang Ibu bilang tadi bahwa yang mendatar itu adalah sumbu X. Di sini tempatnya untuk domain daerah asal. Daerah asalnya tadi adalah sumbu X ini 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini kemudian untuk sumbu yang tegak ini adalah daerah kawannya atau kodomainnya. Jadi kalian ambil nilai Y. Ya, untuk urutan angkanya tetap diurutkan ya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu tinggal kalian cocokkan sesuai dengan himpunan pasangan berurut tadi. Berarti yang pertama ada 2,4. Berarti X itu adalah 2, Y-nya adalah 4. Nanti di sini X-nya di sini 2, ditarik ke atas sampai di 4Y. Maka titik koordinatnya di sini. Yang pertama, yang kedua ada 3,5. Berarti 3X, 3 di sini. Tarik ke atas sampai di 5Y. Demikian pula selanjutnya untuk 4X, tarik ke atas sampai di 6Y. Kemudian 5X, tarik ke atas sampai di 7Y. Sampai dengan yang terakhir ada 7X, ditarik ke atas sampai dengan 9Y. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan Ibu untuk hari ini. Semoga dengan penjelasan singkat ini kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, sehat dan ceria selalu.